Halo, selamat jumpa dengan Sejabu Channel. Kita akan lihat satu film yang merupakan laporan mengenai Surabaya di Jawa. Judulnya adalah Stadsgemeente Surabaya. Nah, film ini diproduksi tahun 1929. Kemudian production company-nya adalah Foto and Kinotelier Amgrove Surabaya. Film ini mengenai reportase tentang Surabaya, kemudian gambaran-gambaran mengenai pelabuhan, terus bangunan-bangunan penting, boulevard, gereja, dan bangunan-bangunan yang lain. Oke, film ini dimulai dari pinggir pelabuhan Tanjung Perak. Jadi ada sebuah menara yang disebut dengan Wilhelminatoren. Menara ini dibangun pada tahun 1898 atau tepatnya tanggal 2 September. Tinggi menaranya ada 30 meter. Menaranya adalah salah satu objek wisata di kota Surabaya di pinggir laut. Nah, lokasinya saat itu ada di sekitar Tanjung Perak. Nah, ini lokasinya sekarang sudah menjadi pergudangan dari PT PAL. Nah, ini adalah panorama Tanjung Perak dari Wilhelminatoren. Tampak adalah pelabuhan Tanjung Perak dari bagian barat, kemudian pergudangan, terus kemudian juga ada menara pengawas yang sekarang menjadi kantor usaha bandar. Kemudian bergeser ke timur, nah dari kejauhan tampak Pulau Madura. Nah, dari Wilhelminatoren ini juga bisa dilihat kota Surabaya dari kejauhan, walaupun tidak terlalu tinggi, tetapi landscape-nya bisa kelihatan. Surabaya punya perubahan bisa. Kemudian kita mulai keliling-keliling Surabaya. Mulai dari, ini adalah gedung Balai Kota. Balai Kota sekarang ada di Taman Surya di daerah Ketabang. Itu mulai dibangun pada tahun 1923 dan mulai ditempati pada tahun 1927. Arsiteknya adalah C. Citroen. Berikutnya ini adalah Paleis van Justitie atau Istana Keadilan. Gedung ini berlokasi di dekat Pasar Besar. Gedung ini runtuh pada saat pertempuran Surabaya tahun 1945. Sekarang lokasi gedung ini menjadi Tugu Pahlawan. Ini adalah Landratsgebouw atau Gedung Pengadilan. Sekarang menjadi Gedung Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Arjuna. Ini adalah kantor telepon. Saat ini menjadi gedung kantor Telkom unit pelayanan dan perbaikan. Kantor Telkom ini terletak di Jalan Garuda nomor 4. Lokasinya berada berbatasan dengan Jembatan Merah Plaza yang pembangunannya selesai pada tahun 1915. Ini adalah kantor pos. Sampai sekarang kantor pos ini masih berdiri. Secara desain juga masih sama dengan desain awal. Saat ini adalah kantor pos besar Surabaya yang berlokasi di Jalan Kebonrojo. Bangunannya merupakan bangunan asli yang dibangun pada tahun 1880 sampai dengan tahun 1881. Ini adalah kediaman Gubernur Jawa Timur, saat ini disebut dengan Gedung Gerahadi.
Nah, berikutnya ini adalah kediaman Bupati Surabaya. Gedung ini berada di Jalan Pregulan Bunder yang sekarang menjadi Gereja Kristen Abdil Eliong. Adalah rumah Komandan Marinir. Rumah ini sekarang berada di pojokan Jalan Ketabang Kali dan Jalan Yosudarso. Desainnya masih dipertahankan dan fungsinya sekarang sepertinya sih masih menjadi rumah dinas Angkatan Laut TNI di Surabaya. Ini lapangan Tanjung Perak dengan ikon Big Ben-nya Surabaya atau tugu replika jam Big Ben London. Lokasinya berada di Jalan Perapat Kurung, Tanjung Perak. Sayangnya replika Big Ben ini sudah tidak jelas di mana. Informasi terakhir jam ini dicuri pada periode tahun 1960 dan 1970. Sayang sih. Ini adalah jembatan Simpang atau sekarang adalah jembatan di Jalan Yosudarso arah Balai Kota. Ini adalah jembatan Gubeng, jembatan di depan stasiun Gubeng. Jembatan ini digunakan untuk perlintasan kendaraan, mobil dan sepeda maupun tram listrik jurusan Gubeng ke Tanjung Perak atau Asem Jajar. Ini adalah Jalan Raya Gubeng. Sampai dengan saat ini masih bernama Jalan Raya Gubeng. Perbedaannya pada saat itu masih dilintasi oleh tram listrik, sekarang tidak ada lagi. Jembatan Wonokromo. Ini adalah jembatan yang melewati Kali Surabaya di dekat stasiun Wonokromo. Jembatan Dinoyo. Jembatan ini berada di Jalan Bung Tomo yang menghubungkan antara daerah Dinoyo dan Ngagel. Jembatan ini cukup lebar, pada saat itu dihiasi dengan ornamen tugu-tugu di sekitar pagar jembatan. Ini adalah Juliana Boulevard. Jalan ini sekarang bernama Jalan Mabespol Muhammad Duryat yang menghubungkan antara Jalan Gedung Sari dengan Jalan Basuki Rahmat. Nah, ini adalah gedung Linde Teves dan Stockfish. Jadi yang terkenal adalah ada menara jamnya. Posisinya ada di simpang Jalan Bibis, sekarang Jalan Kebon Rojo. Saat ini gedung ini menjadi gedung Bank Mandiri. Nah, NV Linde Teves Stockfish ini cukup terkenal sebagai salah satu unit usaha pabrikan konstruksi baja terkemuka di masa PUC. Nah, ini adalah English Warenhuis atau pasar swalayan Inggris. Judulnya adalah White Away. Sampai dengan sekarang gedung ini telah beberapa kali berubah fungsi. Dari toko swalayan Inggris, White Away, kemudian berganti menjadi toko Siola, kemudian sekarang menjadi gedung Siola Museum Surabaya. Ini adalah toko Van de Poel. Toko ini adalah toko mainan anak-anak yang terkenal yang lokasinya ada di Jalan Embong, Malang. Nah, sekarang lokasinya sudah menjadi Tunjungan Plaza. Ini adalah Boekhandel GCT Van Dorp NCO. Nah, pada saat itu gedung ini adalah toko buku dan percetakan Van Dorp. Banyak orang Belanda maupun orang Eropa lainnya kalau mencari buku ya di sini. Berikutnya adalah Oranje Hotel. Ini hotel adalah milik dari Lucas Martin Sarkis yang dibuka pada tahun 1911. Peletakan batu pertamanya dilakukan tanggal 1 Juni 1910. Dan peresmiannya dibuat dengan acara yang meriah pada tahun 1911. Nama Oranje disematkan mengambil dari nama pahlawan Belanda yang bernama Willem van Oranje. Sekarang hotel ini bernama Hotel Majapahit dan mempunyai desain yang sangat berbeda dari sebelumnya. Perubahan ini merupakan hasil renovasi pada tahun 1923 sampai tahun 1926. Ini adalah Hotel Georgina. Sampai sekarang riset saya belum bisa mendeteksi Hotel Georgina itu posisinya ada di mana dan sekarang telah menjadi bangunan seperti apa lokasinya. Oke, nah ini adalah kompleks perumahan orang Eropa yang adanya di Celebestrat atau Jalan Sulawesi. Perumahan ini dibangun dengan desain yang sama dan luas tanah yang sama, ya seperti perumahan zaman sekarang lah. Nah, saat ini rumah-rumah ini sepertinya sudah tidak tersisa karena sudah menjadi kawasan perkotaan di sekitar Gubeng.
Kemudian ini adalah jalan Ketabang Besar. Jalan ini sekarang sepertinya menjadi jalan Jaksa Agung Suprapto yang saat itu bernama Ketabang Boulevard. Dengan jalur hijau di tengahnya, maka jalan ini menjadi terkesan sangat elit. Ini adalah jalur hijau yang sampai sekarang masih dipertahankan dengan penambahan pedestrian di kanan kiri jalannya. Berikutnya adalah Musi Strat atau Jalan Musi. Jalan ini pada saat itu adalah jalan buntu yang hanya berjarak paling sekitar 200 meter yang masuk dari arah Jalan Diponegoro. Nah, rumah-rumah mewah terlihat sangat rapi dan seragam. Saat ini jalan ini telah memanjang menembus sampai Gor Pancasila. Ini adalah Juwono Strat atau Jalan Juwono. Saat ini juga masih bernama Jalan Juwono. Walaupun jalannya kecil, tetapi kawasannya terlihat sangat elit dengan rumah-rumah yang megah dan indah sepanjang jalan sampai sekarang. Oke, ini adalah tulisan kesan singkat kota Surabaya dari beberapa pedagang yang ditanya oleh kru film. Jadi dikatakan bahwa Surabaya adalah kota perdagangan yang terlihat makmur, terlihat dari rumah tinggal orang-orang Surabaya yang nyaman. Kemudian hotel-hotel yang modern, contohnya adalah Hotel Oranye. Dengan ruang makan yang luas. Kemudian kantor-kantor yang besar dan kuat mencerminkan kekuasaan yang tinggi. Contoh adalah kantor HVA atau Handelsvereniging Amsterdam di Comedy Straat yang sekarang menjadi kantor PTP 11 di Jalan Merak. Nah, kemakmuran itu juga diperlihatkan dengan dibangunnya sekolah Katolik yang sekarang menjadi SMA Katolik Saint Louis di Koen Boulevard atau sekarang Jalan Polisi Istimewa yang dibangun pada tahun 1925. Nah, dibangun juga gereja Katolik baru di sebelahnya yang sekarang menjadi Gereja Hati Kudus Yesus. Nah, gereja ini dibangun pada tahun 1921 dan hanya dibangun dalam waktu 11 bulan. Walaupun dikatakan bahwa gereja Katolik lama itu kelihatan lebih artistik yang ada di Kepanjen yang sekarang bernama Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria. Oke, selain gereja Katolik itu juga ada gereja Protestan yang paling menawan dari timur. Saat itu gereja bernama Gerfkerk, dan saat sekarang bernama GKI Pregolan yang berada di Jalan Pregolan Bundar. Nah, gereja ini cukup unik dengan desain yang mirip masjid. Malah ada yang mengatakan bahwa desainnya itu adalah desain pengkhianat dari timur. Nah, ini dibangun sejak tahun 1914 sampai 1920 oleh penginjil bernama Abraham Delfos. Kemakmuran lain yang digambarkan adalah kemampuan dinas kebakarannya. Nah, ini diperlihatkan juga bahwa dinas kebakaran di Surabaya itu sama dengan yang dimiliki di kota-kota di Belanda. Surabaya memiliki 3 motor penyemprot yang perkasa dan harganya masing-masing 40.000 gulden. Dengan kapasitas semprot masing-masing adalah 3.000 liter per menit dan mampu mencapai ketinggian sampai 38 meter. Nah, ini adalah aksi pemadam kebakaran dari anak-anak pribumi. Kemakmuran Surabaya yang lain dapat dilihat dari padatnya lalu lintas di kota Surabaya yang dikatakan malah lebih padat daripada di kota-kota di Belanda. Hal ini bisa dimaklumi karena kepemilikan mobil di Surabaya itu adalah 1 mobil per 5 orang Eropa. Jadi membuat lalu lintas menjadi sangat padat.
Oke, itu adalah gambaran kota Surabaya pada tahun 1929. Semoga bisa menjadikan pengetahuan dan sekaligus juga minat kita untuk memelihara bangunan-bangunan istimewa yang mempunyai sejarah panjang pada kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya yang di Surabaya. Itu saja, terima kasih sudah mampir di Sejabut Channel. Sampai jumpa di video sejarah dan budaya berikutnya. Terima kasih.